Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali Bang Faiz, kita harus mengetahui apa saja yang dinamakan dengan blueprint ekonomi syariah di Indonesia, karena apa tidak mungkin akhir menyusun blueprint ini itu tidak menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Indonesia. Ini yang pertama. Kalau kita misalnya melihat dalam buku Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tentang blueprint ekonomi syariah di Indonesia, maka ada 3 pilar yang memang menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama sekali adalah pilar pemberdayaan ekonomi dengan program kerja. Yang pertama adalah halal value chains, yang kedua adalah kelembagaan, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Sedangkan strategi dasarnya adalah kebijakan ekonomi syariah setiap daerah, sehingga sekarang setiap daerah itu sudah ada Komite Nasional Ekonomi Syariah daerah. Yang apa namanya yang digalakkan oleh Pak Wakil Presiden Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin, supaya apa? Supaya terjadi akselerasi ekonomi syariah di semua daerah. Nah, yang program pilar yang kedua yaitu adalah pendalaman pasar keuangan syariah. Maka program kerjanya itu adalah mengeluarkan regulasi, infrastruktur keuangan syariah, instrumen pembiayaan, basis investor, dan kelembagaan. Dan pilar yang ketiga dalam menguatkan ekonomi syariah di Indonesia itu adalah pengembangan riset, asesmen, dan edukasi. Ada riset dan asesmen, edukasi, dan kelembagaan. Nah, dari 3 pilar tersebut, Aceh juga tetap menerjemahkan dalam 3 pilar. Namun di pilar pertama, pada saat berbicara tentang pemberdayaan ekonomi syariah, maka kita menambahkan beberapa unsur kearifan lokal di Aceh. Contoh misalnya pada saat kita cerita tentang pemberdayaan ekonomi syariah, maka kalau di tingkat nasional cuma ada halal value chains, mata rantai halal. Tapi di Aceh itu ada namanya pemberdayaan ekonomi dayak. Nah, maka hari ini kita sering menemukan di daerah-daerah itu ada entrepreneurship-nya. Contoh misalnya di daerah Lukman Putih di Abati itu ada peternakan, ada pertanian cabai, ada beberapa usaha yang memang itu dapat dilakukan di daerah. Inilah upaya yang dilakukan dengan kearifan lokal di Aceh. Kita menginginkan setiap daerah itu mempunyai unit usaha yang dapat menghasilkan income, yang dapat menstabilkan perekonomian daerah dan sampai. Yang ketiga yang membedakan antara nasional dengan Aceh yaitu pemberdayaan ekonomi masjid. Alhamdulillah saya kemarin diminta oleh Dinas Syariah Aceh Utara untuk memberikan pelatihan pemberdayaan manajemen keuangan dan pemberdayaan ekonomi masjid di Aceh Utara. Dari 400 masjid yang ada di Aceh Utara, tidak ada satupun masjid yang mempunyai lembaga keuangan. Miris sekali pada saat kita cerita tentang keuangan, manajemen keuangannya itu adalah masih seperti dahulu kala. Yang kedua, ternyata kita punya potensi yang sangat luar biasa, Bang Faiz. Apa potensinya? 80% masjid kita itu di Aceh Utara itu punya potensi wakaf yang sangat luar biasa. Rata-rata mereka punya aset wakaf, punya tanah sawah, ada yang punya kebun sawit. Pokoknya mereka mempunyai aset wakaf yang produktif. Namun aset tersebut pengelolaannya belumlah secara profesional. Ini yang kita inginkan. Bagaimana mungkin di Aceh setiap masjid itu punya unit bisnis yang bisa merayakan usahanya? Kenapa ini penting di masjid? Nah, contoh misalnya, hal ini sudah kita terapkan di Masjid Baitur Rahman Lok Semau. Kita sudah membuat Baitur Rahman Mart, yaitu supermarket Baitur Rahman, dan ini semuanya tidak menggunakan uang masjid. Ini semuanya pakai uang umat yang umat tersebut mewakafkan. Misalnya seseorang itu punya kemampuan berapa? 10.000, 100.000, 1 juta.
Alhamdulillah terkumpul uang wakaf sampai dengan saat ini sekitar 170 juta. Dan ada orang yang baik yang mereka itu menjadi ayah angkat. Misalnya salah seorang jamaah kita, beliau itu yang menjadi jaminan, masukin barang beliau yang jamin, semua taruh dulu, nanti setelah laku baru dibayar. Nah, ini yang paling mahal pada saat kita melakukan sebuah usaha. Ada yang dinamakan dengan trust tersebut, adanya kepercayaan tersebut, sehingga masjid yang kita jalankan, supermarket yang kita jalankan di masjid itu bisa bergerak. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwasanya semua keuntungan dari usaha di supermarket, dari unit usaha di masjid itu akan return kembali, akan kembali ke masjid setelah kita potong operasional. Operasional apa saja? Operasionalnya itu adalah gaji karyawan. Bahkan bapak-bapak yang bekerja pontang-panting untuk mensukseskan acara ini, mereka tidak mengambil upah sedikit pun dari ini, namun semua return itu akan dikembalikan ke masjid. Ini yang membedakan kalau seandainya kita ingin mentadabbur kembali bahwasanya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini firman Allah yang sangat-sangat, kalau kita mentadabburnya, ini akan sangat-sangat menyentuh pada diri kita. Gak mungkin Bang Faiz, orang yang mau memakmurkan masjid itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ada orang yang memakmurkan masjid tapi dia tidak memakmurkan, hanya datang pas saat pilkada misalnya. Beda, 4 tahun sekali dia akan datang ke masjid, kasih bantuan ke masjid, setelah itu tidak pernah kembali lagi. Siapa yang bertahan di masjid? Yaitu orang-orang yang memang mempunyai keimanan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Maka kalau seandainya prinsip ini, beriman kepada Allah dan hari akhir ini ada, maka kita akan memakmurkan kata-kata masjid tersebut. Kenapa? Kata Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan kata-kata istimar, memakmurkan itu dua dimensinya, yaitu fisik dan SDM. Nah, fisik itu kita bangun masjidnya, sedangkan SDM-nya itu adalah bagaimana cara bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada di masjid. Yang berikutnya, program kerja pemberdayaan ekonomi syariah di pilar pertama ini adalah pemberdayaan UMKM syariah. Hari ini kita melihat banyak UMKM yang ada di Aceh, namun mereka masih terkendala dengan sertifikasi halal. Nah, saya melihat Songkla University di Thailand itu mereka menghasilkan 120 lebih produk halal. Jadi laboratorium halal itu di universitas, dan kita sudah menginisiasi mengatakan kalau memang boleh pemerintah Indonesia itu menempatkan laboratorium halal itu di daya-daya. Karena daya ini punya potensi human resource-nya, manusianya, pengetahuan tentang kefikihannya, tinggal kita kolaborasi dengan universitas agar bekerja sama. Kehalalan sebuah produk itu dilahirkan dari daya dengan kolaborasi dengan universitas. Nah, UMKM kita itu belum go nasional. Ada beberapa UMKM kita yang sudah established, tapi mereka belum bisa memenuhi pasar. Jangankan pasar nasional, pasar Aceh pun belum ada. Maka ini upaya dan langkah yang memang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, dan khususnya bagaimana bisa menggalakkan UMKM ini agar menjadi UMKM yang skala nasional. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah optimalisasi dana ziswa. Optimalisasi dana ziswa kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Maka hari ini pada saat kita cerita tentang ziswa tersebut, kita harus bercerita tentang bagaimana cara kita mengambil. Kenapa? Perintah ziswa itu adalah husnul amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yaitu perintah untuk bagaimana cara mengambil harta zakat, infak dan wakaf tersebut. Karena kalau seandainya kita tidak mengambil, dalam arti ambil itu apa? Kita harus petakan potensi zakat yang ada di daerah. Contoh misalnya, yang utara, Petalik Semeru, mereka itu punya potensi berapa? Dan potensi tersebut harus diambil, harus dijemput. Tidak boleh hanya dengan menghalu-halukan saja, dengan surat imbuan tidak akan pernah bisa. Maka semua perusahaan yang bekerja dan menghasilkan pendapatan yang ada di semua daerah
maka mereka harus teridentifikasi berapa jumlah pendapatan mereka dalam 1 tahun, berapa pajak yang mereka bayar, dan berapa zakat yang mereka store. Itu pajak penghasilannya. Belum lagi karyawan-karyawannya yang bekerja mempunyai gaji, maka mereka semua juga harus membayar zakatnya kepada lembaga Baitul Mal. Nah, ini merupakan pilar satu di mana pemberdayaan ekonomi syariah itu mempunyai program yang sangat luar biasa. Terlebih pada saat kita menceritakan tentang halal value chain, halal value chain itu bagaimana mata rantai halal. Contoh misalnya hari ini Bang Faiz beli ayam di Pajak Impres. Ya. Bang Faiz yakin bagaimana kehalalan ayam tersebut. Nah, Bang Faiz beli bakso, apakah Bang Faiz yakin bagaimana proses pembuatan bakso tersebut. Nah, ini yang kita selama ini tidak pernah menyediakan fasilitas bagaimana mata rantai halal tersebut, sehingga semua makanan yang halal food ya, ceritanya halal food, semua makanan yang kita konsumsi itu adalah sudah terjamin sertifikasi halal. Saya tidak pernah meragukan bagaimana keimanan orang Aceh ya, semua kita mengatakan tidak ada satupun yang bekerja di pajak di pasar itu bukan muslim ya, semuanya orang Islam. Cuman hanya saja kita perlu memastikan bagaimana proses yang dilakukan oleh mereka sehingga kita bisa menjamin misalnya apa yang mereka lakukan itu sudah benar-benar itu untuk halal food. Belum lagi sertifikasi halal, misalnya banyak yang kita lakukan. Kita harus memiliki sertifikasi rumah potong. Itu memang harus ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena ini merupakan kebutuhan yang memang dialami oleh umat Islam, khususnya yang ada di Aceh. Bayangkan kemarin megang berapa puluh ratus ekor lembu dan kambing yang tumbang. Dalam satu hari berapa jenis lembu yang memang disembelih. Maka semua itu memang harus melalui proses halal value chain yang mata rantai halal. Itu tentang halal itu. Belum lagi dengan halal recreation, ya, rekreasi halal. Banyak kita punya tempat-tempat halal, tapi miris. Ya, misalnya kemarin saya sempat jalan-jalan ke Gunung Salak. Fasilitas bagus sekali, berjumpa dengan salah seorang pemilik daya di Gunung Salak. Beliau sudah memberikan fasilitas untuk para rekreasi untuk bisa memanfaatkan waktunya. Setiap waktu salat itu ada imam yang menjadi imam di musala tersebut, dan disediakan suara azan terdengar. Tapi apa yang terjadi? Perbandingan terbalik, orang yang salat hanya satu saf, dan di luar orang masih semuanya foto-foto ria. Dan yang kita khawatirkan ini, apakah mereka semuanya musafir, bisa jamak, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, halal recreation juga harus menjadi harus menjadi apa yang memang harus kita lakukan supaya dengan rekreasi ini umat Islam itu bisa lebih meningkatkan keimanannya. Standarisasi kehalalannya juga harus tersedia. Maka di setiap tempat-tempat rekreasi itu fasilitas-fasilitas beribadah itu memang harus disediakan. Ini salah satu syarat yang memang harus dilakukan pada saat kita cerita tentang halal value chain di halal recreation. Dan di halal farmasi kita masih sangat kekurangan manfaat untuk obat-obatan yang memang terlepas dari unsur-unsur haram. Banyak obat hari ini yang beredar itu adalah obat yang memang mengandung unsur haram seperti babi. Dan yang paling menarik, salah satu obat, saya tidak bisa menceritakan nama obatnya, itu memang dibuat dari enzim babi. Kenapa? Babi itu mempunyai sebuah enzim yang bisa menguraikan darah beku. Contoh, misalnya Bang Faiz ketemu sama babi, coba pukul babi, tepuk, ya kan? Dia akan lembab. Dalam seketika kelembabannya itu akan mengurai, akan sembuh seketika. Nah, para ahli medis mereka mengambil enzim tersebut lalu dijadikan sebagai obat. Sehingga pada saat kita memar beku darah kita taruh obat tersebut, maka dia akan hilang. Saya nggak usah cerita nama obatnya, pasti sangat familiar. Oh gitu ya. Nah, Islam sebenarnya sudah mempunyai berbagai macam alternatif bagaimana cara pengobatan secara tibbun nabawi. Hari ini kita tidak pernah menjadikan ini adalah sebagai solusi bagi perobatan kita.
Dulu saya teringat pada saat kita kecil kita sering menemukan orang jualan di masjid itu ada minyak bubut, ada minyak seri, ada minyak ini, semua obat-obat tradisional yang dirancang, yang diracik oleh orang-orang tua dulu, sehingga obat itu memang sangat-sangat mujarab. Bukan karena ada raja-rajanya, tapi memang karena memang obat tersebut adalah obat secara herbal ya saya. Ya. Hanya saja kan ini kan tidak dipasarkan secara global, dengan izin usahanya, semuanya ini tidak ada. Maka hari ini kita harus menjadi halal farmasi merupakan salah satu halal kelincin yang menjadi perhatian kita khususnya. Sehingga apa Mang Faiz? Saya sangat tertarik dengan salah seorang Korea yang mereka terinspirasi dengan hadis Rasulullah SAW. Pada saat dia menemukan sebuah hadis bahwasanya di rumah tangga Rasul itu bisa jadi tidak ada makanan, dan itu sering terjadi. Makanya Rasul begitu pulang ke rumah menanyakan adakah sesuatu yang bisa dimakan. Kalau tidak ada maka Rasul berpuasa. Tapi di rumah tangga Rasul itu ada sesuatu yang memang tidak pernah tidak ada, yaitu cuka. Nah, ini yang menarik. Korea tersebut melihat dari terinspirasi dengan hadis tersebut, maka dia buat cuka halal. Nah, cuka halal ini kalau kita beli di pajak itu 5.000. Kalau cuka halal ini 10.000. Nah, dari apa dibuat? Cuka tersebut dibuat dari jeruk nipis. Coba bayangkan, orang non-muslim mereka terinspirasi dengan nilai-nilai Islam, dengan hadis Rasulullah, dan mereka menjadikan ini adalah sebagai peluang. Hari ini kita orang Islam tidak pernah mau terinspirasi dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu dari pilar pertama. Insya Allah kita akan sambung di pilar berikutnya. Silakan Mas kalau ada yang bertanya. Baik, memang menarik tadi Ustaznya, apalagi ada percobaan kita mau pukul babi saya. Oke, jadi itu Ustaz, artinya ini yang ingin saya tanyakan ini Ustaz, artinya industri keuangan syariah itu apakah tahan terhadap krisis Ustaz? Pasti. Kalau yang syariah itu pasti tahan krisis, tapi kalau yang tidak syariah pasti kolab ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang memang itu harus menjadi perhatian kita bersama Pak. Contoh misalnya katakan teman saya salah satu auditor bank syariah. Dia pulang kemari, dia uji petik setiap produk yang ada di daerah. Nah, terkadang pimpinan daerah itu dia tidak tahu bahwasannya produk yang dia desain itu sebenarnya sudah syariah. Waktu ditanya ini syariahnya di mana, nggak tahu menjelasinnya. Tapi itu sudah syariah. Nah, ada juga di beberapa institusi keuangan syariah yang memang itu nakal. Dan memang ini kalau seandainya diperiksa, dibuat aduan, akan menjadi temuan. Nah, maka setiap apapun yang menjanggal di dalam benak kita terhadap praktek keuangan syariah yang ada di Aceh, maka lakukanlah pengaduan pada pertama sekali Dewan Syariah Aceh, DSA namanya. Adukan kepada mereka, nanti mereka yang akan istilahnya melakukan verifikasi lembaga A, apakah sudah benar syariah atau tidak. Nah, salah satu praktek ini terjadi hari ini. Contoh misalnya, banyak pada saat saya memberikan interaktif seperti ini waktu di Banda Aceh, dia menanyakan salah satu lembaga keuangan yang menamakan dirinya syariah itu jelas-jelas prakteknya tidak syariah. Dia kasih duit, dia kutip duit, semuanya dengan duit seperti itu. Sehingga apa? Ini Bapak Profesornya. Maka saya katakan waktu itu sama Prof Sabri, Prof ini PR-nya Prof untuk meluruskan lembaga tersebut. Jangan sampai dia beroperasional di Aceh mengatasnamakan syariah, akan tetapi prakteknya tidak syariah. Dan kalau seandainya yang benar-benar syariah, pasti dia akan sustainable, pasti dia akan bertahan. Tapi kalau seandainya tidak syariah, dia akan kolek. Oke. Artinya jaminannya tahan krisis Ustaz ya kalau misalnya industri. Oke. Ustaz, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan blueprint Aceh ini disusun oleh teman-teman, merupakan hasil perjalanan panjang, dan blueprint ini tidak akan pernah bermanfaat kalau seandainya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tidak mau menerapkan. Nah, kalau seandainya ini diterapkan,
baru kita bisa mensyariahkan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Setelah sekian tahun lamanya kita hanya bercerita tentang hukuman-hukuman. Oke. Artinya ini dukungan dari Bank Indonesia juga ya terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, Ustaz ya? Betul. Betul sekali. Oke. Terakhir Ustaz, ya. Closing statement. Untuk memajukan ekonomi syariah di Aceh, maka semua aspek, semua lini harus bekerja sama untuk memajukan perekonomian syariah di Aceh. Sehingga apa? Sehingga Aceh akan